Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajjina qailaha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم. حضرة المكرم والمكرمة، para asatidz wal asatidah, para sesepuh dan bisepuh wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para guru-guru kita yang mulia, di antaranya adalah Al-Ghani Ayahanda Ustaz Haji Hasanuddin Al-Murid, Ayahanda Ustaz Haji Sofyan Sawi, Ketua DKM kita Abang Haji Asad yang sedang umroh bersama para jamaah, orang acara yang menghormati jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Mubarak, yang mudah-mudahan dengan dulu kita bersyukur di tempat ini, apa yang menjadi niat dan keinginan kita semuanya selalu dimudahkan bahkan dijatuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak pernah bosan untuk kita selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang indah, di hari Sabtu pertama, tepatnya di tanggal 5 di bulan Rabiul Akhir, dulu kita bersimpuh dalam rangka baru saja kita menyelesaikan salah satu tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah, sholat yang teramat berat dalam kehidupan kita. Makanya kalau guru-guru kita selalu mengatakan kepada kita apa sebabnya 5 waktu yang Allah berikan kepada kita cuma sholat subuh yang jumlah rakaat yang paling sedikit. Ini tujuannya buat mengantisipasi dan manusia tidak banyak yang protes. Tidak pernah kebayang kalau sholat subuh jumlahnya bukan 2 tapi 4 ataupun 3. Saya yakin di antara kita di saat kita meninggalkan sholat subuh, mengapa tidak sholat subuh? Jawabannya cuma satu: kebanyakan rakaat. Makanya alhamdulillah dulu kita bersimpuh di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan bukan hanya di Masjid Al-Mubarak Allah kumpulkan kita, yang terpenting suatu saat nanti Allah pun akan mengumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ini salam semoga selalu tercurah dan kehadiran tujuan kita. Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang akhir berbahagia, saya secara pribadi mengucapkan makasih karena memang dulu bersimpuh di Masjid Jami Al-Mubarak bukan karena orang lain dalam prinsipnya. Kalau diurut-urut-urutkan dari pihak mertua kan masih keluarga gitu kan ya. Ada Bang Ridwan yang setiap hari Sabtu menyiapkan menu makanan kita, itu masih keluarga.
kemudian beliau dulu kita cuma sekeluarga. Alhamdulillah kesempatan Sabtu pagi ini lewat wasilah Bang Harif yang juga katanya lagi keluar kota, saya juga bisa mengisi walaupun sepertinya setiap Sabtu subuh di masjid depan rumah juga ada kajian. Tapi Alhamdulillah kita coba rolling kajian itu yang biasanya Sabtu di rumah kita menjelang Jumat, biar Sabtu pagi hari ini bisa berjumpa dengan keluarga dan saudara jamaah masjid Jami'an Muhammad yang sangat luar biasa. Hadirin, Rabiul Akhir sudah kita masuki. Tentunya di antara kita sudah mulai ramai dari awal-awal ketika datangnya bulan Rabiul Awal. Bahkan masih Jami'an Mubarak alhamdulillah telah selesai laksanakan peringatan Maulid Akbar. Saya dikirimi kalau tidak salah tanggal 13 September. Yang menghadirkan begitu sangat luar biasa ulama kita semua. Ini artinya bahwa siapapun di antara kita yang merasa diri kita cinta kepada beliau baginda Rasul, sayang kita sama baginda Rasul, yang pada akhirnya kita tidak pernah lupa terhadap beliau baginda Rasulullah SAW. Mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul itu teramat banyak. Kalau kita jelaskan satu persatu, itu pun membutuhkan waktu yang sangat banyak. Tapi di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau baginda Rasul, sampai hari kiamat yang tidak pernah akan sirna dalam kehidupan kita, yang sampai kapanpun akan terjaga keasliannya, yang saat ini kita, saya yakin di antara kita pasti memiliki yang namanya Al-Quranul Karim. Maka izinkan dalam kajian di Sabtu pagi hari ini kita mencoba ini membahas Al-Quran surat Fatir ayat 29. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mohon ikhlas dan ridhonya kalau memang kajian ini sudah dibahas di tempat yang sama. Kalaupun nanti ada kesamaan materi yang sama, inilah kan kebodohan saya. Izinkan walaupun pernah sama, saya berharap dia menambah kemantapan keimanan kita, wawasan ilmu agama yang selama ini kita sudah miliki. Hadirin yang berbahagia, dalam surat Fatir ayat 29 yang tadi saya baca, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau kita mencoba menelaah dari ayat ini begitu luasnya, bahasa mudah dan gampangnya begini. Kalau di antara kita ingin bekerja sama, ingin berbisnis, yang bisnis dan kerjasama ini tidak pernah akan ada ruginya. Jawaban di antara kita kalau ditanya, apakah di antara kita pengen berbisnis atau bekerja sama yang tidak pernah akan ada ruginya? Jawaban kita pasti pengen. Lantas berbisnis dan berniaga serta bekerja sama yang model kayak apa nih? Yang kita tidak pernah akan rugi. Bayangan kita kan urusan bisnis dan urusan materi, urusan uang, urusan finansial, urusan fulus. Al-fulus mulus, labil fulus manfus. Bisnis menurut kita selalu identik dengan duit. Duit jadi gesit, lagi duit banyak orang sakit. Kan gitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau di antara kita misalnya bekerja sama berbisnis terhadap manusia, itu jujur Pak, banyak kecewanya ketimbang nyaminya. Karena pada manusia ada batasannya. Apalagi mohon maaf sekarang banyak model-model penipuan yang kadang-kadang kita sok-sok akrab, tahu-tahu
Jangankan orang lain yang kadang-kadang kita udah kenal, ya, ketika dia mohon maaf pengen ngajak kerjasama dengan kita, kemudian sok-sok menawarkan perlu dengan perjanjian, itu kayak sama aja gua. Justru yang begini kadang-kadang, ya, justru yang kadang-kadang seperti ini yang mudah dan gampang memanfaatkan kelumpuhan kita, yang pada akhirnya tujuan kita pengen menghasilkan keuntungan, ujung-ujungnya bukan untung, tapi yang banyak adalah untung. Apa sebabnya? Karena kita kerjasamanya terhadap manusia. Berbisnis dan berniaga yang ditawarkan dalam surat Fatir ayat 29 ini bukan dengan sembarangan. Berbisnis dan berusaha dengan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memberikan kita, yang kagak ada istilah udah kagak, nggak ada istilah yang namanya kehabisan, nggak ada istilah yang namanya ya bosan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, model-model bisnis dan kerjasama apa dengan siapa yang menguntungkan dalam kehidupan kita dan tidak pernah akan ada rugi-ruginya? Yang pasti kerjasama kita tidak lain tidak bukan dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan cara di awal ayat ini Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah, yang dimaksud dengan kitab Allah adalah Al-Quranul Karim. Orang yang tidak pernah bosan membaca Al-Quran, orang yang tidak pernah lupa membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, hidupnya pasti akan bahagia. Mengapa? Karena ketika baginda Rasulullah SAW meninggalkan dunia yang fana ini, beliau tidak meninggalkan apa-apa. Beliau tidak meninggalkan harta yang berlimpah, beliau tidak pernah meninggalkan kekayaan yang banyak, beliau tidak meninggalkan warisan. Tapi apa yang beliau tinggalkan? Seperti yang disampaikan dalam hadisnya, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Aku tinggalkan dua pusaka, kata Rasulullah, yang manakala di antara kita berpegang teguh kepada dua pusaka ini, lan tadillu abada, maka dia tidak pernah akan sesat selamanya. Apa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah yang ditinggalkan, yang manakala kita berpegang teguh kepada dua hal ini tidak pernah akan celaka, tidak pernah akan terjerumus ke jurang kesesatan? Yang pertama, kata Rasulullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah wasunnati, tidak lain tidak bukan adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Hadirin jemaah berbahagia, walaupun baginda Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya taraktu fikum amrayn, tapi jangan kita ambil secara mentah, oh berarti hukum Islam sumbernya dua secara hukumnya. Tetapi kalau kita hanya berlandaskan Al-Quran, berlandaskan hadis, tanpa ada yang namanya ijma, tanpa ada yang kias, kita hidup ini bukan di zaman dulu. Ya, makanya kalau ada orang yang mohon maaf, kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, jangan ikuti ulama. Ini orang maunya hidupnya jangan di zaman sekarang, harusnya hidupnya di zaman baginda Rasul. 1400 tahun yang lalu baginda Rasul sudah tinggalkan kita. Kalau di antara kita hanya berprinsip bersumber Al-Quran dan hadis, tidak salah. Tapi Al-Quran dan hadis butuh uraian-uraian yang dilakukan oleh ulama-ulama, yang tentunya ulama-ulama ketika bukan menafsirkan Al-Quran, memahami tentang tekstual daripada hadis, asbabul nurunnya, asbabul nuzulnya. Itu bukan ulama-ulama kalian kayak sekarang, Pak, yang cuma hafal hadis satu, tanda orang, yang namanya orang dan sebagainya. Enggak. Gitu. Jadi kalau bahasa kita yang paling mudah ini jangan berbahagia. Kalau kita punya mobil, nggak mungkin rodanya cuma dua. Gimana mau bisa jalan? Ya, harus empat. Biar imbang, biar balance dalam kehidupan kita. Artinya apa? Hukum yang ada di Indonesia khususnya, di dunia umumnya tidak pernah
lepas dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang sangat indah, innal ladzina yatluna kitaballah. Pertanyaannya, Pak, sudah seberapa banyak Al-Quran ini kita baca? Kan kalau kita tahu dalam sejarah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada baginda Rasul lewat malaikat Jibril, itu pun ada tahapan-tahapannya, Pak. Al-Quran diturunkan oleh Allah selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Ada tahapan-tahapannya. Ini artinya butuh proses. Ya, maka apapun yang dinisbatkan dengan Al-Quran, maka barang sesuatu tersebut pasti. Al-Quran adalah nur cahaya yang Allah berikan lewat malaikat Jibril. Wa khuliqa minal malaikati nur, yang malaikat diciptakan dari cahaya. Yang ketika baginda Rasulullah menerima wahyu pertama di salah satu gunung yang ada di Mekah, namanya Jabal Nur, gunung yang pasti bercahaya. Yang cahaya ini dititipkan lewat baginda Rasul, yang Rasulullah SAW pun dibaharkan ada anta syamsul anta badrun, bahkan dijelaskan nur fawqa nur. Kalau cahaya matahari itu kan bisa terasa di saat tidak ada yang namanya satir atau hijab. Kita di jalanan sinar matahari nampak, tapi kalau kita udah di rumah nggak kelihatan matahari. Kita lagi keluar malam bulan purnama, enak terlihat sinarnya. Kalau kita ada di dalam nggak kelihatan. Cahaya baginda Rasul tidak begitu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, cahaya baginda Rasul akan terus ada dalam kehidupan kita. Maka hari ini di saat kita duduk bersimpuh di tempat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada baginda Rasulullah SAW, mukjizat yang tidak pernah akan hilang dari kehidupan kita, Al-Quran yang selama ini menjadi pedoman kehidupan kita. Pertanyaannya, sudah berapa lama ini Al-Quran kita pelajari? Sudah berapa hari atau sudah berapa juz Al-Quran ini kita amati? Sudah berapa ayat Al-Quran tiap hari kita baca? Itu yang sekarang menjadi pembahasannya. Hadirin yang berbahagia, kan selalu disampaikan biar kita lebih mantap lagi. Orang-orang dikit-dikit gitu ya guru ya, dikit-dikit kalau sesuai sama sahabat ya itu orang sekarang gampang kita. Padahal kalau kita mau jujur bahwa Al-Quran ketika Allah turunkan lewat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, itu betul berubah tulisan. Ketika baginda Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, beliau kumpulkan sahabat. Baru saja sampaikan kepada mereka Jibril ayat yang berbunyi ini itu sahabat ya, karena di kehidupan dulu yang tidak pernah akan ada maksiat satu kali dibaca oleh baginda Rasul, beliau sahabat-sahabat punya hati dan kondisi yang terbuka langsung hafal. Belum disuruh tulis oleh baginda Rasul pada waktu itu, karena belum ada perintah untuk menulis. Apa sebabnya orang-orang dulu begitu mudahnya menghafal? Kita ingat bagaimana ketika Al-Imam Syafi'i, ya, pembuat dan pencipta mazhab Al-Imam Syafi'i, usia 7 tahun sudah hafal Quran, 11 tahun dia hafal hadis kitab Muwatta karena Imam Malik. Ya, makamnya ada di Mesir. Ketika beliau punya guru yang namanya Imam Waqi, curhat kalau bahasa kita orang kampung, syakautu ilal Waqi, aku curhat di hadapan guruku Imam Syafi'i, 7 tahun sudah hafal Quran. Curhat di hadapan guru, apa saya kalau hafal susah banget ya, 7 tahun udah Al-Quran masih merasa susah. Apa kata gurunya? Ketika kamu pengen mudah untuk menghafal apa saja, tarkul ma'asi, tinggalkan perbuatan maksiat. Nah, Alkitab sekarang susah. Alhamdulillah, Ustaz saya sudah kemana-mana, belum tentu nggak kemana-mana maksiat di rumah, yang dibuka HP, ya, yang dipelajari YouTube, yang diikuti medsos, apa enggak jauh lebih baik?
Ya. Makanya kan sekarang ini orang-orang bilang Allah ngaji pakai datang ke masjid, ngaji pakai datang ke musola, ngaji pakai datang ke majelis taklim, ngaji pakai kelanggar musol. Zaman milenial coy, ngapain pakai jauh-jauh ke sono? Manfaatkan medsos yang ada. Bukan nggak boleh, boleh. Bukan ngaji namanya. Lihat, dengerin. Yang namanya ngaji begini. Gitu loh. Ya. Yang namanya ngaji begini. Ya. Antara yang menyampaikan dengan yang mendengarkan, ya, antara saya dengan yang ada, itu kita harus satu tempat, ya. Yang sehingga inilah yang kata Nabi dalam hadisnya, ya, julusus sa'ah indal ulama, siapa saja di antara kita yang duduk sesaat dengan para guru-guru kita, kata begitu Rasulullah SAW, pahalanya jauh lebih hebat ketimbang kita melaksanakan sholat sunnah mi'at rakaat, 100 rakaat. Ada yang kuat kita punya 100 rakaat. Boro-boro. Orang tarawih kadang-kadang kita ngeliat yang jadi imam menjelangan. Ya, kalau tarawih kadang-kadang kita ngeliat jadi imam siapa itu? Imam siapa kan itu ya? Sampai di masa Mubarak iseng-iseng kadang-kadang ini kadang-kadang apa istilahnya problem pengurus kita semuanya lah. Kalau terawih dan dikasih jadwal kacau, kalau dikasih jadwal jamaah sekarang banyak yang ya lemes kan gitu kan. Sekarang kritis gitu jamaah kita gitu loh. Jadi ada imam lama dikit dia nggak berani ngomong sih. Di sini ada orang dia bawa spidol itu imam lama dia. Ya Allah, kita gitu. Akhirnya jamaah. Jadi kita kembali lagi Pak. Jadi kita konteks membahas tentang begitu indahnya Allah turunkan yang namanya mujizat berupa Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Ini buat kita, ya, buat kita. Kalau Nabi Musa diberikan mujizat berupa tongkat, yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar, bahkan bisa membelah lautan. Itu hanya terjadi di zaman Nabi Musa dengan umatnya Bani Israil. Kalau Nabi Isa di zamannya pada waktu itu yang lagi ramai adalah orang-orang yang bisa dan mampu secara zohir untuk melakukan hal yang berkaitan dengan manusia. Ada yang bisa nyembuhin sakit dan sebagainya. Nabi Isa dengan mujizat yang Allah berikan mampu menghidupkan orang mati. Itu pun terjadi hanya di zaman Nabi Isa, belum Nabi yang lalu. Tapi baginda Rasulullah SAW, Nabi yang sangat kita cintai, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berupa mujizat yang tidak pernah akan dia hilang dari kehidupan kita. Kan ketika awalnya Allah turunkan yang namanya Al-Quran kepada baginda Rasulullah, ketika disampaikan para sahabat, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis di Al-Quran lewat korma, lewat batu, kemudian lewat kulit-kulit dari binatang yang sudah disamak, ya, yang sudah disamak. Itu kan dulu tulisannya sekarang Pak. Ini yang buat memantapkan kita kalau ada orang yang berlandaskan bahwa apapun yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat, apapun yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul pasti sesatnya. Ini biar mereka paham. Dulu ketika sahabat menulis apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, ya, huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya, itu nggak ada yang namanya titiknya Pak. Apa bahkan kita, ya, ba ta sa sama, jim ha kha sama, dal zal sama, ra zai sama, sin shin sama, ya, fa qaf sama, shad dal sama. Orang kita ada titiknya aja masih salah. Ini generasi menuliskan sakta atau menuliskan titik ini kan bukan di generasi sahabat, bukan. Apalagi dari ada yang namanya harkatnya itu udah beda lagi. Ya, jadi kalau mohon maaf kalau bahasa guru-guru kita, kalau ada orang yang berprinsip dan berlandaskan bahwa apapun yang tidak pernah dijalankan dilakukan oleh baginda Rasul dan sahabat itu pasti sesatnya Pak. Al-Quran yang sekarang ini kita baca ini bukan Al-Quran yang dulu tulisannya pernah disampaikan oleh baginda Rasul. Dulu pernah disampaikan
disampaikan oleh sahabat. Nggak ada dulu model-model begitu. Berarti kalau mereka mengaku itu adalah bagian daripada sesat, berarti yang paling sesat adalah para sahabat. Lu berani ngomong begitu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah artinya mengapa setiap kajian yang kita kaji atau ketika kita datang taklim, biar kita pulang bawa oleh-oleh, jangan ketika pulang akhirnya nyala-nyalain orang ini kadang-kadang gitu. Jadi apa yang selama ini kita sudah lakukan dalam kehidupan kita apa saja Pak? Di Masjid Jami Al-Mubarak, sholat 5 waktu, ba'da sholat, kemudian ada auratnya, ada wiridannya, yang wiridannya ini bersuara. Nggak mungkin ulama-ulama kita mengajarkan tanpa ada dasar, nggak mungkin. Ustaz, Rasulullah nggak pernah ngajarin wiridan keras-keras. Emang Rasulullah nggak pernah ngajarin keras-keras? Nggak pernah Rasul ngajarin keras-keras. Masa wiridan keras? Nggak ada. Wiridan itu astagfirullah. Rasul kan nggak pernah ngajarin wiridan kencang. Emang nggak pernah ngajarin kencang? Nggak ada. Artinya berbahaya. Bagaimana mungkin sahabat menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika sahabat nggak mendengar suara baginda Rasulullah ba'da sholat 5 waktu? Kan dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhyiddin Abi Zakaria, ya, Muhyiddin Abi Zakaria, itu kan dalam kitab Al-Adhkar itu begitu. Ya, jadi ketika sahabat menyampaikan bahwa Rasulullah SAW selepas melaksanakan salat membaca minimal istighfar, astagfirullahaladzim, ini kan sahabat berarti di belakang dengar. Nggak mungkin baginda Rasulullah nggak bersuara. Kemudian sahabat bilang, ketika aku berjamaah dengan baginda Rasul, kemudian Rasulullah bilang, kalau Rasul kagak mendengar suaranya, nggak mungkin sahabat atau kalau Rasulullah nggak ada suaranya, nggak mungkin sahabat bisa juga. Dan nggak mungkin. Ya. Tapi mengapa Rasulullah terkadang, mohon maaf, terkadang ketika sholat mungkin wujudnya keras, kadang-kadang tidak keras. Apa tujuannya? Karena kalau yang dilakukan Rasulullah secara konsisten, istiqomah, terus menerus, itu akan menjadi asumsi dari sahabat bahwa wiridan ba'da sholat dengan suara keras adalah hal yang wajib. Kan begitu. Jadi hadirin yang berbahagia. Jadi apa yang selama ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita yang tentunya ada faham ahli sunnah wal jamaah. Kalau saya boleh tambahkan, ahli sunnah wal jamaah adalah dia yang selama ini di masyarakat kita, baik masjid, musola, ba'da sholat ada auratnya, itu dasarnya. Nah, sekarang bahasa gampang ini deh. Bagusan mana selepas kita sholat kemudian bareng-bareng kita astagfirullahaladzim, ketimbang ketika selesai sholat diem main HP. Bagusan kita jauh. Awalnya mungkin di antara kita yang belum pernah mondok, mungkin di antara kita yang belum sekolah, kan berawal kita dengar dari guru-guru kita. Akhirnya kita tahu. Kadang-kadang lu bisa mendengar kok lagi jawabannya gue dengerin aja. Tergantung yang didengar ya. Kalau makhrajnya bagus ikut, ya. Kalau nggak bagus lagi ikutin juga. Ibu hadirin di makro bahagia. Jadi kembali lagi Pak, yang namanya Al-Quran itu sangat luar biasa. Al-Quran itu sangat luar biasa. Maka berbisnis, bekerja sama yang tidak pernah akan merugikan dalam kehidupan kita, yang pertama ini, ayo bismillah, perbanyaklah kita yang namanya membaca Al-Quran. Apalagi dalam hadis yang banyak sering disampaikan guru kita, bismillahirrahmanirrahim, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini jujur nih Pak, kita nih kadang-kadang gak pernah bangga kalau anak kita itu bisa Al-Quran. Kalau dulu kan orang-orang tua kita targetnya, kalau bahasa Betawi, lu toh nggak apa-apa, nggak bisa yang namanya mohon maaf bahasanya, lu nggak bisa politik nggak apa-apa, nggak bisa bisnis nggak apa-apa, lu nggak bisa bahasa Inggris, bahasa apa, yang penting lu bisa ngaji. Nah, bahasa itu. Ya. Karena semua orang berharap di saat nanti orang tuanya meninggalkan dunia yang fana ini, yang membacakan surah Yasin adalah anak tercintanya di samping. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Itu harapan kita.
Udah Ustaz, kalau cuma baca surat Yasin sih nggak harus ngaji. Maksudnya zaman sekarang itu tadi yang saya bilang, ya cukup kita buka Google, kita ngaji lewat YouTube ya, yang pada akhirnya ini loh ya, karena Al-Quran ketika kita pelajari bukan hanya sebatas kita baca, ada nuansa-nuansa yang harus ditekankan oleh para guru-guru kita. Makanya berapa banyak di antara mereka-mereka yang ketika menghafalkan Quran, ngapain bukan pakai guru, bukan foto dia menghafal, yang ada bukan tawakkul dalam hatinya, tapi jujur yang ada adalah takabur, rasa sombong anggota diri. Yang ada begitu. Nah, bukan sembahyang di masalah barat, lihat imamnya baca imam juz 30, bukan udah 4 juz apa, sombong. Hari ini apa bedanya? Ini makanya hari ini dulu kita penting ini apa di berapa nih kita? Ambil jam 8, aman enggak? Ini belum dulu, ini belum karena ini masih pembukaan, masih pembukaan, bukan pemanas lagi loh, pendinginan. Hadir di bawah bahagia. Jadi Allah, ini Al-Quran sangat luar biasa. Maka dari itu dalam dulu kita bersyukur di tempat ini, ayo yang sudah bisa Al-Quran terus, yang belum bisa terus belajar. Besar kan kata teman, kalau baca Quran salah dosa. Iya, kalau nggak mau belajar. Tapi kalau kita mau belajar, misalnya salah dan proses belajar. Ya, ini Quran ya Allah. Makanya kembali lagi tadi, bagaimana cara membacanya dengan bagus, kan ada ilmunya. Ya, ada ilmu tajwidnya. Kalau ada huruf hijaiyah bertemu dengan nun mati atau tanwin dalam hukum tajwid, dia punya 4 hukum. Ada izhar, ya, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Izhar hurufnya ada 6, idgham hurufnya ada 6, idgham terbagi 2, ada bila gunnah, ada bi gunnah. Izhar, ikhfa hurufnya ada 15. Yang paling dikit dan gampang apalagi iqlab, cuma kan itu kan itu. Belum lagi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah hukumnya, itu ada di mana belajar. Ya, kalau kita nggak belajar nggak bakal bisa. Makanya Pak, mengapa di dalam kita sholat itu ada rukun qauli, rukun yang wajib kita ucapkan, yang mau tidak mau harus sesuai dengan makhraj hurufnya. Ada 2. Yang pertama dibaca Fatihah, yang kedua baca tahiyat. Di pondok-pondok pesantren Pak, saya habis dinikmati pernah menolong pondok pesantren di Boyo. Itu ketika anak-anak santri baru, ya, dia akan ngaji sama gurunya. Yang pertama yang harus dia bisa adalah tahiyat. Sebelumnya ada Fatihah. Enggak sehari, enggak 2 hari, enggak sebulan, enggak 2 bulan, lebih daripada itu. Ya. Mengapa 2 kunci ini? Karena itu keabsahan sholat. Ini yang paling penting. Sementara rukun-rukun yang lainnya dalam sholat itu kan sunnah, tapi bacaannya ini, ya, bacaan Fatihah itu wajib. Ya, makanya harus pas sesuai dengan makhraj hurufnya. Akhirnya yang berbahaya kita kembali lagi. Jadi ketika di antara kita sudah paham Al-Quran, kita sudah mempelajari Al-Quran, kemudian kita sudah sering baca, jujur Pak, orang kalau yang sudah sering baca Al-Quran akan timbul kenikmatan. Makanya tidak salah ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, man qara'a harfan fi kitabillah falahu al-hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Kata Rasulullah SAW, siapa saja di antara kita yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran Karim, Allah akan memberikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. 1 huruf itu bukan dalam Al-Quran alif lam mim 1 bukan, kaf ha ya ain shad 1 bukan, ya, alif lam ra 1 bukan, tetapi 1 huruf itu ada alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Terbayang oleh kita kalau setiap hari kita baca Quran minimal 1 juz. Kalau 1 juz berat 2 juz. Kan 2 juz berat, 2 juz berat, 3 juz dah, 3 juz
Semuanya sih tergantung kita, bahkan yang memanage waktu ini kita. Cuma memang kadang-kadang baca Quran ujiannya berat, apalagi baca Qurannya di samping HP, berat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak dibuka itu penting. Mata sih masih lihat Al-Quran nih, karena tangannya udah mahir, dibuka pakai tangan itu. Makanya gini bisnisnya kan. Udah nggak dibalas, marah ini kemas. Nggak berasa, temennya komen. Lah setengah jam Pak. Ya, pas naik Quran, ini Pak apa ini ya? Ini alif apa lam di kata Quran. Kalau baca Quran salah dosa, ketimbang dosa. Shadaqallahul adzim. Tapi ini bukan jamaah masjid Jami Al-Bar, tapi masjid jamaahnya begitu. Kalau di sini ada paling saya kedua. Tiga tahunnya, tiga masuknya 10. Kita mengatur agar 10 dikali 2 banyak itu. Hadirin jemaah yang berbahagia, nggak pernah rugi kalau kita baca Quran. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh Pak, banyak di antara orang-orang tua kita mohon maaf buta huruf, tapi yang namanya Al-Quran mereka pasti bisa. Ya. Orang-orang tua kita dulu Pak, mohon maaf walaupun nggak bisa tuh baca yang namanya huruf ejaan nasional, abjad, ABCD, tapi kalau bicara tentang Al-Quran bisa luar biasa. Harusnya kita lebih daripada itu semua. Hadirin ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam beberapa hadis yang lainnya, ya, kita berharap nanti Al-Quran yang kita baca, yang Al-Quran selama ini kita pelajari akan menyelamatkan kita. Iqra'u Al-Quran fa inna yawmal qiyamah syafi'an ashab. Iqra'u podo moco sokabe Al-Quran Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, baca dia kembali Al-Quran, karena nanti kita berharap ketika datangnya hari kiamat, salah satu penyelamat kita, penolong kita, tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran. Maka hadirin bukan hanya sebatas di saat kita punya tempat tinggal, misalnya rumah contohnya atau apa saja yang selama ini kita anggap kayaknya rumah seperti kayak kamar makan ya, solusinya cuma satu. Banyakin baca Quran. Kata Rasulullah kan nawiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Quran. Nawiru podol teranono sapa sira buyutakum ing pira-pira omah sira kabeh bis-sholati lan mlaku salat wa qira'atil Qur'ani lan lawal maca Al-Quran. Ini kalau bahasa kita orang kampungnya, sinten mau di antara panjenengan sedoyo ganda griya. Ini kampung mana kira-kira? Bahasa kampanye siapa aja di antara kita yang punya rumah, biar rumah mendapatkan keberkahan di hadapan Allah, sinar dan cahaya di hadapan Allah. Jadi rumah yang terang bukan karena lampunya mahal. Ya. Rumah yang terang bukan karena dia punya perabotan made in Olympic. Rumah yang hebat bukan karena rumah yang harganya sampai 150 miliar, tapi rumah yang mewah, rumah yang wah, rumah yang mendapatkan keberkahan di hadapan Allah. Dua, yang pertama itu rumah tidak pernah kosong dari sholat orang yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah sahibul baitnya selalu tidak pernah lupa membaca yang namanya Al-Quran. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau pergi kemana-mana tenang, ya walaupun rumah nggak pernah kunci tenang. Kalau kita kemana-mana udah dikunci rangkap ganda posisi tidak tenang. Orang tua kita kalau kemana-mana tenang, emang di dalam rumah nggak ada apa-apa, tenang aja. Bukan begitu, karena orang tua kita yakin rumah yang selalu dibacakan Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tafsir As-Sawi di juz yang pertama, Rasul sampai menyampaikan dalam hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan-kuburan yang sunyi, yang sepi. Nah, dengan baca Quran. Ini ada pengajian begini. Ya, berdasarkan kocokan hiburannya arisan. Itu kadang-kadang kalau kesempatan pengajian Pak banyak yang ngomong orang jangan kotor ada yang ngomong ada bahas
Kalau ketempatan buat pengajian ini jangan yang mau. Oh, rumah lagi repot padahal itu berkahnya luar biasa. Coba ini besok kita main judi di mana nih, men? Besok kita main kartu di mana? Lu kan rumah banyak dulu. Tapi kalau pas ketempatan pengajian banyak yang bro, saya belum siap memang apa orang keluarga masih terkumpul. Padahal di situ. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di penghujung pembahasan kita tentang innal ladzina yatluna kitab, sesungguhnya orang yang tidak pernah lupa membaca Al-Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an. Ini salah satu bentuk kerjasama niaga berbisnis yang tidak pernah rugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan indah, orang kalau sudah membaca Al-Quran dengan istiqamah, walaupun mohon maaf dia tidak sanggup satu juz, dia sanggup perharinya satu ayat. Kalau satu ayat tidak bisa beberapa ayat, tapi kalau sudah istiqamah, mohon maaf, ada satu ketenangan yang ada dalam jiwa kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, ada kisah, ada cerita yang pantas kita lakukan di berbagai macam kitab sejarah dijelaskan. Dulu di Turki itu samping pasar Korea, Turki itu jauh. Ada orang tua yang rajin baca Quran, baca Quran tiap hari. Lama itu orang tua mikir gini, ini kalau pakai Quran yang ada nih lama-lama nggak kelihatan. Karena kan pola kelihatan kita pasti sudah akan berkurang kan? Itu tidak bisa akan dipungkiri seperti yang Allah jelaskan dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nakishu fil khalq afala yaqilun. Ketika aku akan tambahkan usianya, aku akan tambahkan umurnya, masa Allah akan kurangi? Iya, dulu mungkin antara bapak-bapak ketika masih muda dari sini yang lewat batas semua rekor 2, 4, 5, 6 kali baru gas dulu. Nah kita masih sekarang udah kita berhenti. Napas dulu beda. Dulu waktu masih muda dulu ya, yang melihat orang 2, 3, 4 meter jelas. Sekarang depan mata terus apa ya itu? Jadi itu nggak bisa dipungkiri itu orang mengambil itu nggak bisa dipungkiri. Walaupun misalnya ada artis yang karena ekonominya bagus, uangnya banyak, udah usianya udah 70 tahun masih kelihatan muda, itu kan cuma casingnya doang udah, gitu kan ya, casingnya doang udah, gitu. Tetap aja nggak bisa dipungkiri. Kayak almarhum Titi Puspa kan udah tuh ya, berarti masih muda, ya namanya duitnya banyak, duitnya banyak. Hadirin jemaah berbahagia. Ini orang tua punya inisiatif begini, dipanggil anaknya, nah, iya, ini kayaknya Quran lama-lama nih nggak bisa baca nih. Ya. Terus saya gini, nanti kalau kamu pasang beliin buku yang bagus sama pulpen yang bagus. Ayo pulpen yang belajar kita. Jadi Quran kalau habis apa yang baca, ayat tulis, jangan tulisan ayat yang rada gede ada, biar nanti lama-lama bisa belajar. Cerita terus selesai. Karena dia udah punya tulisan sendiri, Quran yang tadi biasa dipegang kan udah mulai ketika kebaca. Akhirnya dibaca pakai tulisannya. Terus tiap hari orang pas. Nah, di saat sudah mulai sakit, nah pesan itu sama anaknya, nah, ya ini Quran tulisan tangan ayah. Kalau nanti ayah meninggal dunia, dan letak di samping jenazah ayah. Siapa? Meninggal. Wasiatnya ditaruh, tulisan tangannya ditaruh. 1 tahun kemudian ini anaknya pergi haji. Ketika sampai di Madinah melaksanakan hari sholat, kemudian ziarah makan kaki, habis ziarah biasa sampai menunggu waktu, ya dia tahu buku dan sebagainya. Si anak tadi alangkah terkejut dan kagetnya di saat masuk ke salah satu toko buku. Ternyata dia ada Al-Quran yang tulisan tangan percis kayak tulisan tangan ayah. Tapi kan anak muda gak mungkin akan beranggapan apa ini, karena namanya orang di dunia banyak nama yang nulis bisa begini cuma ayahnya doang gitu. Akhirnya nanya itu orang yang jaga toko, mas maaf ke bahasa kitanya, ini Quran tulisan tangan dari mana? Katanya dia, oh beberapa hari yang lalu yang biasa dia lihat makam bakir kesini tuh. Dia juga ini Al-Quran. Ya, saya beli lagi. Ya karena buat mungkin ada minat.
Terus kira-kira bisa nggak saya dipertemukan dengan orang yang biasa dari mana? Oh bisa. Dikasih saya panggil, ditanya, Bapak ini di mana? Waktu saya gali ya makam di salah satu di area Bakir, alangkah terkejutnya ketika saya gali, tahu-tahu ada daerah saya masih utuh. Yang di sampingnya ada Al-Quran tulisan. Saya ambil. Sebetulnya sih buat kenangan saya, cuma karena ada sesuatu yang saya perlu, saya coba. Bapak masih ingat nggak di mana? Masih. Dikasih ada. Ketika saya sampai, dengan belum curiga, Pak, maaf. Kalau misalnya Bapak gali, bisa belum? Buat apa ya? Oh, diceritain gini. Ini Quran. Ini persis kayak tulisan kayak saya. Saya tahu di kertas kayak bisa. Warna tintanya pun saya tahu. Ya, saya sengaja beli warna tinta yang begini, yang kualitasnya bagus, yang kena air nggak luntur. Cuma masalahnya apa ya gitu kan? Emang kamu dari mana? Saya dari Turki. Ya. Tapi apa iya? Bisa disebut apa iya? Ya baiklah. Dengan alasan yang kuat, ringkas kita digali. Setelah digali, alangkah terkejutnya. Kenapa? Ternyata makam yang digali di Bakir tidak lain tidak bukan ada salah satu jenazah yang masuk utuh orang tua tercinta. Pertanyaannya, apakah bisa begitu? Belum. Orang kalau sudah cinta terhadap Al-Quran, Allah dekatkan makamnya kepada manusia yang diturunkan Al-Quran oleh Allah baginda Rasulullah SAW. Ada jemaah yang mulai usaha, alhamdulillah. Saya juga punya orang tua, terus apa? Yang tadi dimakam di samping udah ada pindah, saya pindah usaha. Pindah aja sih. Jadi kan dulu kan orang-orang tua kalau meninggal dunia tuh ya, jangan di makam umum, taruh aja di depan rumah, taruh aja di samping rumah. Emang apa Mbak? Biar lo tahu kalau keluar. Kalau sekarang bapak yang mati, lu bakal mati besok. Ya, anak-anak kan gitu nanya. Ya, kalau kamu rapi di samping, lama-lama, karena mahal. Ayo musyawarah keluarga ini kan bapaknya udah nggak ada nih. Emang dasar tanah ini rada mahal ya. Bapak mak nggak marah deh, mungkin lagi susah nih. Udah bapak mak makam kita pindah ke umum, yang di situ kita jadi kontrakan. Itu bukan pindah, dipindahin. Diwahidi mak berbahagia. Makanya kata seorang yang luar biasa alimnya, Syekh Al-Arif bin Alaba Syekh Muhammad Ali Al-Hasan Al-Maliki Al-Hasan, kata dia, orang yang cinta maka dia akan didekatkan kepada orang yang cinta. Diwahidi mak dia kepada Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, hal yang mustahil bagi manusia tidak pernah akan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan di antara kita, kalau kita masih bisa membaca Al-Quranul Karim, jangan kita berhenti sampai nanti kita sudah tidak akan bisa itu semua. Kalau kita bisa bahasa ngaji, nggak ngaji Pak, kamu udah capek ngaji. Kalau udah capek ngaji, satu isyaratnya pengen guru-guru ngaji. Nah itu nih, kalau orang bosan ngaji pengen guru-guru ngaji, besok akan terdengar di masjid Al-Bar. Mohon perhatian, ada berita juga kita. Innalillahi, berarti pengen guru-guru ngaji. Hadirin juga berbahagia. Jadi Allah jelaskan orang yang berbisnis, bekerja sama dengan Allah tidak pernah ada ruginya. Pertama adalah innalladzina yasluna kitab Allah, orang yang tidak pernah lupa membaca Al-Quran. Lantas apa berbisnis yang kedua dan sebagainya? Udah jam 6 kurang 15 menit. Lapas enak dulu, saya udah ngos-ngosan. Dah sebenarnya mudah kalau sudah banyak pagi ya kapan-kapan waktu mudah kita bisa berjumpa lagi, bisa bertemu. Itu mungkin yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Baca Fatihah dengan baca Fatihah, mudah Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, lancarkan semua urusan dan usaha kita, Allah jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah Fatihah buat semua orang tua kita, guru kita, para pendiri masjid Jami Al-Barak yang sudah Allah panggil menghadapi mudahan dia boleh mendapatkan kurang dapatkan Allah dapatkan yang lain dan menyusukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah Fatihah ini lagi musim Ancawar, lagi musim yang lagi doang saya
sehat ya. Mudah-mudahan kalau ada orang-orang terdekat teman kita, orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita yang lagi kondisi kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan baik. Allah fatihah buat saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan keluarga antaranya adalah untuk DKM. Mudah-mudahan dimudahkan dalam perjalanan pada yang pulang dari dalam sehat berhafiat, membawa umur yang makbul, yang makbul, yang makbul, yang makbulah. Kita jemaah yang sudah pernah berumrah suatu saat nanti sudah bisa melaksanakan dalam umrah. Orang Fatihah yang berharap mudah-mudahan dulu kita bersyukur di tempat ini bukan hanya di Masjid Anwar, bukan kita berarti suatu saat nanti Allah kubulkan kita tidak bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya kita bermunajat manakala kita meninggal dunia, meninggal kita dalam kondisi husnul khatimah. Orang Fatihah yang berharap mudah-mudahan NKRI yang kita cintai terus menjadi negara yang baldatun thayyibah warahmatullahi wabarakatuh. Bitilkan al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا صدق العالم الأمر في الدنيا والآخرة واغفر لنا عليه إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين terima kasih insyaallah kita berjumpa di waktu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.